Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco, santri-santri, kita sekarang berada di tahun 2025 yang secara kebetulan dari hasil keputusan pemerintah bahwa Idul Adha itu bertepatan pada hari Jumat. Bagaimanakah yang terjadi dalam satu hari itu ada dua Id, yaitu Idul Adha dan juga sholat Jum'ah. Berarti ada dua khutbah. Apakah ada keterangan yang mengatakan gugur salah satunya, ataukah wajib untuk Jum'ah atau tidak wajib? Dalam hal ini saya mengambil hanya dari dua referensi, yaitu kitab Ibnu Majah juz 1 sahifahnya 415 kalau dalam kitab saya, dan nanti yang kedua dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, halamannya adalah 90. Nanti ada keterangan dari hadis dan juga dari pandangan-pandangan para madhab, para ulama. Saya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Israil an Utsmana bin Mughirah an Iyas bin Abi Ramlata asy-Syami qala sami'tu rajulan sa'ala Zaid bin Arqam. Dari Iyas bin Abi Ramlah berkata, aku mendengar ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Zaid bin Arqam, hal syahidta ma'a Rasulillahi idaini fi yaumin, pernahkah engkau Zaid bin Arqam menyaksikan ketika bersamaan dengan Rasulullah dalam satu hari ada dua Id? Qala na'am. Lalu Zaid bin Arqam menjawab, ya, saya pernah mengalami dalam satu hari ada dua Id. Qala fa kaifa kana yasnau. Lalu kata si laki-laki tersebut yang bertanya kepada Zaid bin Arqam, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Qala shalla al-ida. Lalu kata Zaid bin Arqam, Nabi melakukan sholat Id. Tsumma rakhasa fil jum'ati. Lalu Nabi memberikan kemurahan atau keringanan untuk sholat Jum'ah. Tsumma qala man syaa ayyusalliya falyusalli. Lalu Nabi berkata, barang siapa yang menginginkan sholat Jumat maka sholatlah. Maka kalau melihat sekilas dari hadis ini menunjukkan bahwa ketika dalam satu hari terjadi Id dan juga sholat Jum'ah, maka sholat Jum'ahnya terhukumi tidak wajib. Ini saya hanya pandangan sekilas yang dipahami dari hadis. Nanti ada beberapa pandangan tentang ini dari para ulama yang saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dari hadis yang kedua ada lagi terus, haddatsana Muhammad bin Musaffa al-Himsi, haddatsana Baqiyah, haddatsana Syu'bah, haddatsani Mughirah al-Tabiyu an Abdul Aziz bin Rufi' an Abi Saleh an Ibnu Abbas ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ijtama'a idani fi yaumikum hadza. Hadis ini yang terakhir diriwayat dari Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, pada hari ini itu terjadi dua Id. Faman syaa adza'ahu minal jum'ati. Barang siapa yang menghendaki, artinya menghendaki untuk tidak melakukan sholat Jum'ah,
maka cukup id ini sebagai sholat pengganti daripada Jum'ah. Wa inna mujammi'una insyaallah, namun aku kata Nabi tetap akan melakukan sholat Jum'ah insyaallah. Ini pun berarti menunjukkan bahwa Jumatnya tidak wajib dilaksanakan. Lalu yang ketiga, haddatsana Jubarah ibnul Mughallis, haddatsana Mindal bin Ali an Abdul Aziz bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar qala ijtama'a idani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nasi. Menurut Abdullah bin Umar, telah terjadi bersamaan dalam satu hari dua id di zaman Rasulullah. Nabi pun sholat dengan mengimami para jamaah. Tsumma qala, lalu Nabi berkata, man syaa ayyatiya al-jumu'ata falyatiha. Barang siapa yang ingin menghendaki datang untuk sholat Jum'ah, lakukan, datanglah. Wa man syaa ayyatakhallafa falyatakhallaf. Dan barang siapa untuk meninggalkan Jum'ah atau tidak melakukan Jum'atan, silakan untuk tidak Jum'atan. Ini dari hadis. Namun hal semacam ini masih perlu adanya beberapa pandangan, karena hadis ini sifatnya masih umum. Yang diperbolehkan untuk tidak melakukan Jum'atan, apakah berlaku untuk wilayah setempat yang dekat dengan masjid, ataukah hanya orang yang wilayahnya jauh dari masjid, atau orang yang pedalaman? Oleh karena itu, maka membutuhkan pandangan para ulama. Saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun fima idza wafaqa yaumal jumu'ati yaumal idi fa fil jumu'ati arba'atu madzahib. Ketika bertepatannya hari Jum'ah atau bertepatannya yaumul id dengan hari Jum'ah, maka untuk Jum'atan ada 4 madhab, 4 pandangan. Fa madhabuna annahu idza hadara ahlul qura wal bawadi al-aida. Maka mazhab kita berarti mazhab Asy-Syafi'i, apabila ahli qura ini orang ahli desa tapi yang jauh, desanya itu yang istilahnya tidak dekat dengan wilayah masjid, dan ahli alas maksudnya orang yang pedalaman yang jauh. Bila mana mereka sudah melakukan hadir untuk datang sholat id, wa kharaju minal biladi qabla zawali, lalu ketika dia sudah selesai sholat id, dia keluar, maksudnya pulang ke rumah. Itu terjadi sebelum terjadinya tergelincirnya matahari. Lam talzamhum al jum'atu, maka bagi dia tidak diwajibkan Jum'ah. Ini orang yang ahlul qura dan al-bawadi, artinya orang yang wilayahnya desa yang jauh, kemudian pedalaman, yang ketika pagi-pagi dia datang untuk sholat Jum'ah, lalu dia sudah pulang ke rumah sebelum zawalu syamsi, maka dia tidak diwajibkan untuk Jum'atan. Karena kalau nanti dia datang lagi untuk Jum'atan, maka terlalu jauh dan tidak pasti menemui Jum'ah. Tapi wa amma ahlul balad, ini yang dimaksud ahlul balad adalah penduduk setempat, yaitu lingkungan yang dekat dengan terjadinya Jum'atan. Maka balad ini bukan diartikan negara, tetapi ahli desa, penduduk desa yang setempat. Fatalzamuhum, maka untuk wilayah yang balad yang dekat dengan wilayah masjid tetap terhukumi wajib Jum'atan, karena mereka walaupun paginya sholat id lalu nanti pulang ke rumah balik lagi untuk sholat Jum'ah, tidak adanya kesulitan.
Wa madhabu Ahmada, adapun madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, la talzamu ahlal baladi wala ahlal qura. Tidak wajib Jumatan ketika Jumat dengan Id satu hari untuk ahlul balad, yaitu penduduk setempat, dan juga ahlul qura, yaitu orang yang desa yang jauh. Fayusalluna zuhron, maka mereka boleh untuk sholat zuhur. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Maupun penduduk setempat yang dekat dengan wilayah masjid maupun yang jauh dari wilayah masjid, yang sulit ditempuh ataupun yang mudah ditempuh ke masjid, ketika dalam satu hari ada Jumatan dengan Id baik Idul Adha maupun Idul Fitri, maka menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak wajib Jumatan, silakan sholat zuhur. Wa madhabu Atha la talzamu al jum'atu wala zuhru fayusalluna al asra. Menurut madhab Imam Atha mengatakan apabila dalam satu hari ada Id dan juga Jum'ah, maka Jum'ahnya tidak wajib sama sekali, bahkan tidak wajib pula diganti dengan zuhur. Cukup nanti langsung sholatnya di waktu asar menurut madhab Imam Atha. Wa madhabu Abi Hanifah talzamu al-kulla mutlaqan, adapun madhab Imam Abu Hanifah, Jumatan yang berbarengan dalam satu hari dengan Id, Jumatannya tetap wajib secara mutlak, baik penduduk setempat, desa yang agak jauh, pedalaman, semuanya tetap wajib Jumatan. Intaha minal mizani li sya'rani. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya barangkali ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.